يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر، أنت نور فوق نوري، أنت إكسر وغالي، أنت مصباح الصدور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian semuanya. Selamat pagi ayah, selamat pagi mama, selamat pagi anandaku semuanya. Semoga di pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tentunya tidak kurang satu apapun. Dan kita berharap semoga kita semua, keluarga kita semua terhindar dari malapetaka, penyakit, bala dan bencana. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua selalu diberikan keberkahan dan kemudahan dalam belajar pada kesempatan pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang dakwahnya Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan dan secara sembunyi-sembunyi. Kali ini kita akan mempelajari tentang pertemuan pertama di Bukit Safa dan yang kedua adalah pertemuan kedua di Bukit Safa. Baik anak-anakku sekalian, pada pertemuan pertama di Bukit Safa, setelah menerima perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara terbuka serta mendapat dukungan dari sang paman, Rasulullah SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk mengumpulkan Bani Muthalib dan Bani Hasyim yang merupakan keluarga besar Rasulullah SAW. Semua kerabat dan famili diundang untuk hadir di Bukit Safa, terutama beberapa paman Rasulullah SAW yang cukup disegani dan memiliki pengaruh di tengah-tengah masyarakat Quraisy Mekah. Mereka adalah Abu Thalib, Hamzah, Abbas, dan Abu Lahab. Pada hari yang telah ditentukan, berkumpullah semua keluarga besar Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Rasulullah SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menjamu seluruh tamu yang hadir dengan makanan. Namun hidangan yang disuguhkan Ali hanya cukup untuk satu orang saja. Tetapi anehnya, makanan tersebut mampu mengenyangkan perut semua tamu yang hadir. Para tamu merasa heran, terutama Abu Lahab yang menganggap hal tersebut merupakan sihir yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal itu merupakan mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW sebagai seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berapa lama Rasulullah SAW berdiri di atas batu besar di tengah-tengah kerabat yang hadir
untuk berpidato. Setelah mengucapkan salam, Rasulullah SAW mengawali pidatonya dengan sebuah pertanyaan. Saudara-saudaraku, bagaimana menurut kalian jika aku beritahukan kepada kalian bahwa di balik gunung itu terdapat pasukan berkuda yang akan keluar menyerang kalian semua? Apakah kalian percaya yang aku katakan? Tanya Rasulullah SAW sambil tangannya menunjuk ke arah Jabal Nur. Para kerabat yang hadir menjawab serentak, "Ya, kami percaya apa yang kau sampaikan, wahai Muhammad, karena kami tahu engkau adalah seorang yang jujur." Perlu kalian ketahui bahwa sesungguhnya aku Muhammad bin Abdullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi peringatan kepada kalian semua di hadapan siksa Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih, kata Rasulullah SAW dengan tegas. Para tamu merasa terkejut dengan pidato yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, tak terkecuali Abu Lahab yang sejak awal menaruh curiga dengan pertemuan yang diadakan oleh Rasulullah SAW. Sebelum Rasulullah SAW melanjutkan pidatonya, Abu Lahab dengan lancang berkata, "Wahai Muhammad, celakalah engkau. Apakah engkau mengumpulkan kami semua di sini hanya untuk mendengarkan omongan kosongmu seperti ini?" Terlihat Abu Lahab juga menganggap apa yang dikatakan Rasulullah SAW tersebutlah kebohongan yang besar. Abu Lahab menghasut semua tamu yang hadir untuk tidak mempercayai pidato yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tidak cukup memaki Rasulullah SAW, Abu Lahab juga melemparkan batu ke arah Rasulullah SAW yang sedang berdiri. Suasana pertemuan menjadi kacau balau. Abu Lahab menghasut semua tamu yang hadir untuk meninggalkan pertemuan tersebut. Para tamu yang hadir merasa tidak nyaman dan akhirnya memilih meninggalkan pertemuan di Bukit Safa tersebut. Karena ulah Abu Lahab, gagal rencana Rasulullah SAW untuk berdakwah kepada kerabat dan familinya. Sejak saat itu, Abu Lahab yang merupakan paman Rasulullah SAW dan juga istrinya, Ummu Jamil, menjadi penentang Islam yang paling keras. Perbuatan Abu Lahab menentang Rasulullah SAW dan ajaran Islam yang dibawanya mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan siksaan dan balasan bagi Abu Lahab dan istrinya yang selalu menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Lahab ayat 1 sampai dengan 5. Baik anak-anakku sekalian, kita akan lanjutkan tentang pertemuan kedua di Bukit Safa. Meskipun rencana Rasulullah SAW untuk berdakwah dengan kerabat dan familinya pada pertemuan pertama gagal, hal itu tidak membuat Rasulullah SAW putus asa. Justru kejadian itu membuat Rasulullah semakin bersemangat untuk menyampaikan kebenaran Islam kepada keluarga besarnya dan pada penduduk Mekah lainnya. Apalagi semakin ditegaskan dengan turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hijr ayat 94. Rasulullah SAW kembali mengumpulkan kerabat dan familinya di Bukit Safa untuk yang kedua kalinya. Semua kerabat hadir karena masih penasaran dengan apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW pada pertemuan pertama. Tidak kecuali Abu Lahab dan istrinya yang juga hadir dalam pertemuan tersebut untuk menghasut orang lain agar tidak mempercayai apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW kembali berdiri di tengah-tengah para tamu yang hadir menyampaikan dakwahnya. Dengan tegas dan penuh keyakinan Rasulullah SAW berkata, "Menurut pengetahuan yang ku ketahui, belum pernah ada seorang bangsa Arab pun yang datang membawa sesuatu kepada bangsanya yang lebih baik dan utama daripada yang aku bawa kepada kalian semua. Sesungguhnya aku datang kepada kalian dengan membawa kebaikan untuk kalian semua dan mengajak kalian semua untuk menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Oleh karena itu, siapakah di antara kalian semua saudara-saudaraku yang akan menolongku dalam urusan ini?"
Suasana pertemuan yang awalnya tenang mulai terasa gaduh setelah Rasulullah SAW berpidato. Beberapa tamu yang hadir saling berbisik menunjukkan ketidaksukaannya terhadap apa yang baru saja disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sementara itu, beberapa kerabat yang tertarik dengan agama baru yang dibawa oleh Muhammad SAW semakin penasaran dengan apa yang selanjutnya akan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dalam suasana yang mulai tidak nyaman, tiba-tiba Abu Lahab berdiri dengan penuh kemarahan. Lihatlah saudara-saudaraku sekalian, apa yang baru saja disampaikan oleh Muhammad demi Lata dan Uzza. Sungguh apa yang telah dikatakan oleh putra Abdullah itu adalah kebohongan yang besar. Wahai saudara-saudaraku, keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib, Muhammad itu gila. Dia penyihir dan menyebarkan agama baru. Tangkap dan penjarakan dia sekarang, sebelum dia membuat malu keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Jika kalian mengikuti Muhammad, kalian pun akan menjadi golongan yang hina dan akan dihilangkan nyawa oleh bangsa lain, kata Abu Lahab berapi-api. Suasana pertemuan menjadi semakin kacau. Orang-orang yang tidak suka terhadap Muhammad SAW berada di belakang Abu Lahab mendukungnya. Safiyah binti Abdul Muthalib, bibi Rasulullah SAW yang telah menerima kebenaran Islam, mencoba menenangkan suasana dan meredakan kemarahan Abu Lahab. Namun bukannya malah tenang, Abu Lahab justru semakin tak terkendali dan menjadi sangat marah dan berkata semakin keras. Wahai saudara-saudaraku sekalian, aku bersumpah demi Lata dan Uzza bahwa agama baru yang dibawa Muhammad adalah agama omong kosong belaka. Muhammad akan dihilangkan nyawanya oleh kaum Quraisy karena menentang ajaran nenek moyang kita. Tidak hanya dengan kata-kata yang penuh kemarahan, Abu Lahab juga ingin mencelakai Rasulullah SAW. Pada saat suasana semakin menegang, Abu Thalib berdiri sambil berkata dengan tegas, "Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama aku masih hidup, akulah orang pertama yang akan menghalangi siapa saja yang akan mencelakai keponakanku tersebut." Mendengar perkataan itu, Abu Thalib yang sangat tegas, para tamu yang hadir hanya diam. Terlebih Abu Lahab yang sejak tadi sudah sangat marah. Di kalangan Bani Hashim dan Bani Muthalib, Abu Thalib adalah orang yang paling ditakuti dan sangat dihormati. Bahkan tidak hanya keturunan Abdul Muthalib yang hormat dan segan terhadap Abu Thalib, semua pemuka kafir Quraisy pun sangat menghormatinya. Akhirnya Abu Lahab dan orang-orang yang menolak agama baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW pun meninggalkan pertemuan tersebut. Sementara mereka yang tertarik tetap tinggal dalam pertemuan tersebut. Sejak pertemuan yang kedua di Bukit Safa, Rasulullah SAW semakin berani berdakwah secara terbuka. Beliau tidak hanya menyampaikan Islam kepada kerabat dan familinya, tetapi juga kepada penduduk Mekah yang lainnya, terutama golongan duafa dan lemah seperti para budak. Dakwah terang-terangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada penduduk Mekah berhasil mengislamkan 182 orang. Demikian anak-anak sekalian pelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Tugas kalian adalah baik anak-anak sekalian, sampai di sini pembelajaran kita. Tentunya tugas dan jawaban akan Pak Endang tunggu. Tetap semangat, tetap beraktivitas, selalu jaga kesehatan. Jangan lupa videonya di like, komen, dan subscribe. Ini saja akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.